Hai semuanya teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang diabetes pada remaja. Apa sih diabetes ya? Diabetes adalah kadar gula dalam darah yang tinggi atau biasa kita sebut dengan hiperglikemia. Diabetes merupakan penyakit metabolik karena gangguan insulin. Diabetes dapat menyerang siapa saja, termasuk pada remaja. Kenapa kok diabetes bisa menyerang remaja? Karena remaja berada dalam masa pertumbuhan, di mana gaya hidup remaja dengan gaya hidup modern banyak menggunakan atau mengkonsumsi fast food dan minuman manis. Nah, maka dari itu perlu kita menyimak video ini untuk sebagai pencegahan sejak dini dan dinilai dapat lebih efektif daripada pengobatan. Baik, kita lihat remaja saat ini. Pola makan dengan tinggi gula. Hal ini beresiko remaja terkena obesitas. Obesitas itu sendiri merupakan faktor utama diabetes mellitus, sehingga penting untuk remaja menjaga pola makan dan aktif bergerak. Tujuan video ini adalah memberikan pemahaman tentang pola makan sehat, membantu remaja memilih makanan yang tepat, dan mengurangi resiko terkena diabetes mellitus. Diabetes itu apa ya? Diabetes merupakan penyakit kronis dengan kadar gula darah tinggi. Diabetes disebabkan gangguan produksi atau kerja insulin. Insulin merupakan salah satu hormon yang ada di dalam tubuh kita. Jenis-jenis diabetes. Yang pertama, diabetes tipe 1. Biasanya muncul sejak bayi. Yang kedua, diabetes tipe 2. Biasanya muncul karena pankreas yang menghasilkan insulin kelelahan dan muncul di usia remaja hingga dewasa dan lansia. Yang ketiga, diabetes gestasional. Biasanya terjadi pada ibu hamil. Tanda dan gejala diabetes: sering haus dan sering buang air kecil, berat badan turun tanpa sebab, mudah lapar dan mudah lelah. Serta jika pasien memiliki luka maka sulit sembuh. Komplikasi diabetes ada kerusakan mata atau buta, gagal ginjal, kerusakan syaraf dalam bentuk kebas atau mati rasa, dan penyakit jantung serta stroke. Faktor resiko diabetes pada remaja ada: 1. Pola makan tidak sehat, 2. Kurang aktivitas fisik, 3. Obesitas atau kelebihan berat badan, 4. Riwayat keluarga, dan 5. Kebiasaan ngemil berlebih. Pola makan tidak sehat. Pola makan tidak sehat ini biasanya dilakukan remaja karena sering minum minuman bersoda, sering makan makanan junk food, jarang makan sayur, serta sering makan makanan manis. Faktor risiko diabetes pada remaja: kurang aktivitas fisik, biasanya dikarenakan jarang berolahraga dan sering bermain HP. Faktor risiko diabetes pada remaja ada obesitas atau kelebihan berat badan, biasanya diakibatkan karena penumpukan lemak dan berat badan berlebih atau kita sebut dengan obesitas. Riwayat keluarga: orang tua atau saudara kandung yang memiliki diabetes, maka remaja itu memiliki resiko lebih tinggi mengalami diabetes. Faktor resiko diabetes pada remaja ada kebiasaan ngemil berlebih, diakibatkan karena remaja ngemil makanan manis seperti permen, kue, minuman manis, dan mengkonsumsi kalori secara berlebihan. Sehingga di sini kita harus pahami pentingnya pola makan sehat. Yang pertama, sumber energi dan gizi seimbang. Hal ini membantu pertumbuhan dan aktivitas pada remaja serta mencegah kekurangan gizi atau obesitas. Yang kedua, mencegah resiko penyakit. Hal ini
dapat mengurangi risiko diabetes, risiko obesitas, dan risiko penyakit jantung, serta dapat mempertahankan berat badan ideal. Pentingnya pola makan sehat. Yang ketiga, yaitu mendukung kesehatan mental. Makan sehat dapat menyebabkan tubuh dan otak bekerja lebih optimal dan lebih fokus belajar dan tidak mudah lelah. Pentingnya pola makan sehat yang keempat adalah kebiasaan sehat sejak remaja. Hal ini dapat membentuk pola makan yang sehat sejak dini dan kebiasaan baik terbawa sampai dewasa. Pentingnya pola makan sehat. Poin kelima adalah kunci pencegahan diabetes. Hal ini dapat membatasi makanan manis dan tinggi lemak, dan remaja mampu memilih makanan yang tinggi serat dan bergizi. Bagaimana dengan tips pola hidup sehat remaja? Yang pertama, sarapan setiap hari. Hal ini memberi energi untuk aktivitas sepanjang hari dan mencegah remaja ngemil berlebihan. Yang kedua, makan teratur dan seimbang. 3 kali makan utama ditambah 2 kali makan cemilan sehat, itu yang diutamakan, dan jangan melewatkan waktu makan. Yang ketiga, batasi makanan dan minuman manis. Ganti soda atau teh manis dengan air putih, kurangi permen, kue, dan minuman kemasan. Yang keempat, perbanyak konsumsi buah dan sayur. Pilih sayur segar dan buah musiman yang memiliki kaya serat dan vitamin. Yang kelima, pilih makanan sumber protein sehat seperti tahu, tempe, ikan, telur, serta hindari makanan olahan tinggi lemak jenuh. Yang keenam, baca label gizi sebelum membeli. Perhatikan baik-baik kadar gula, kadar lemak, dan kadar garam pada label gizi. Pilih produk dengan gizi seimbang. Yang ketujuh, kurangi gorengan dan makanan cepat saji. Masak sendiri di rumah lebih sehat. Pilih cara masak dikukus, direbus, atau dipanggang. Yang kedelapan, aktivitas fisik rutin. Aktivitas fisik rutin dilakukan setiap hari, minimal 30 menit setiap hari dengan cara jalan cepat atau bersepeda. Yang kesembilan, aktivitas ringan sehari-hari. Lakukan berjalan kaki ke sekolah atau naik tangga. Hal ini dapat membantu membakar kalori dengan cara sederhana. Yang ke-10, aktivitas yang menyenangkan. Pilih aktivitas sesuai hobi seperti renang, menari, atau panjat tebing, supaya konsisten dan tidak cepat bosan karena aktivitas yang menyenangkan. Yang ke-11, kurangi waktu duduk berlebihan. Hal ini bisa membatasi waktu bermain HP, laptop, atau TV. Berdiri dan bergerak setiap 30 menit. Yang ke-12, jadikan aktivitas fisik sebagai gaya hidup, bukan hanya sekedar tuas, tapi jadi kebiasaan sehari-hari. Aktivitas fisik plus pola makan sehat itu merupakan faktor pencegahan diabetes. Kesimpulan video kali ini adalah pola makan sehat ditambah aktivitas fisik merupakan program pencegahan diabetes pada remaja. Remaja sebagai agen perubahan untuk keluarga dan teman-teman sekitar. Maka mari kita ajak teman-teman sebaya untuk makan sehat bersama. Terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe.